Halo teman-teman, sekarang gua akan kasih lu master surat hibah teman-teman ya. Jadi kemarin ada teman baik gua minta bikinin surat hibah, jadi gua sampai bikinin, kemudian gua jadiin aja master ya buat teman-teman juga bisa dipakai. Oke, langsung gua share aja. Link atas file ini akan tersedia di deskripsi teman-teman ya. Link atas file ini akan gua taruh di deskripsi, teman-teman tinggal ambil aja. Oke, ini adalah master untuk surat hibah. Jadi kalau lu mau hibahkan sesuatu kepada anak atau anak pada orang tua gitu ya. Ini warna kuning, catatan saja, nanti dihapus ya teman-teman ya. Nanti lu tinggal hapus dari atas sampai ke bawah yang warna kuning ini. Teman-teman ingat, file ini jangan langsung diedit di sini ya, tetapi Anda perlu copy atau gandakan ke Google Drive Anda sendiri dengan menu File Make a Copy ya. Nanti di sini nih, di file sini, kemudian Make a Copy di sini, maka dia akan mengcopy ke dalam Google Drive-nya lu sendiri. Nah, disitulah Anda mengedit ya teman-teman ya. Jangan edit langsung di sini, kan ini file untuk master untuk semua orang. Nah, hibah yang tidak kena pajak adalah, teman-teman ya, hibah dari orang tua kandung kepada anak kandung atau sebaliknya. Oke? Hubungan darah satu derajat, artinya orang tua kandung atau anak kandung antara mereka ini saling memberi. Kemudian hibah dari mertua kepada menantu juga sama ya, ini semenda. Ya, semenda artinya mertua kepada, menantu itu juga sama ya. Kemudian tidak boleh ya dari kakek ke cucu itu sudah 2 derajat, tidak boleh ya. Paman dan keponakan itu sudah tidak sedarah, dia sedarah nggak ya? Sedarah tapi tidak semenda. Kemudian sesama saudara kandung juga nggak bisa ya, sesama saudara kandung itu nggak sedarah malah ya. Sedarah nggak sih dia? Sedarah tapi tidak satu derajat vertikal, dia harus satu derajat vertikal ya, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Kemudian harta yang mau dihibahkan itu wajib sudah ada di SPT tahunan pemberi hibah dahulu, sudah dilapor sebagai harta oleh si pemberi hibah. Sebenarnya di undang-undang nggak ada ngomong gini teman-teman ya, tetapi, gua sependapat dengan banyak orang juga bahwa seharusnya dan selayaknya ini barang sudah dilapor di SPT pemberi hibah baru dihibahkan. Betul dong, lu nggak bisa dong memberikan sesuatu yang lu nggak punya, kan gitu. Nah, jadi secara pajak seharusnya harta itu sudah dilaporkan di pemberi hibah. Beda dengan warisan teman-teman ya, berbeda halnya dengan warisan, itu tidak harus sudah dilapor oleh si pemberi hibah, pemberi waris ya, pemberi waris nggak harus sudah dilapor. Kenapa? Karena orangnya sudah meninggal. Orang sudah meninggal nggak bisa lu suruh pembetulan SPT gitu kan. Nah, jadi bebas kalau warisan. Nah, hibah terjadi jika pemberinya masih hidup, warisan terjadi jika pemberinya meninggal. Jadi teman-teman jangan salah persepsi ya, kalau orang hidup kasih kepada anaknya, itu namanya hibah, bukan warisan ya. Kalau orang bikin surat kemudian mengatakan, "Kalau gue meninggal, maka barang ini kasih ke siapa?" Nah, itu namanya surat wasiat, itu kalau meninggal, warisan ya. Kemudian suami istri, kalau suami kasih istri atau istri kasih suami, itu bukanlah hibah, teman-teman ya, jangan salah, itu bukan hibah. Itu adalah pemberian biasa yang tidak kena pajak ya, karena suami istri adalah satu kesatuan. Artinya, kalau tangan kanan kasih tangan kiri kan nggak kena pajak ya. Diri gua kasih ke diriku sendiri kan tidak kena pajak. Nah, sama halnya suami istri. Walaupun dia pisah harta, walaupun dia MT. Nah, surat ini perlu Anda buat 2 rangkap ya. Yang pertama dimaterai di pihak pertama, yang kedua dimaterai di pihak kedua. Ya seperti biasa, seperti seperti surat sewa-menyewa, surat jual beli gitu kan. Nah, kemudian surat hibah tidak wajib dinotariskan ya. Jadi notaris bukanlah tanda sah atau tidak sahnya sebuah dokumen, sama halnya dengan, materai ya. Kalau dinotariskan boleh, kalau nggak dinotariskan tetap sah, nggak ada masalah ya. Tetapi menurut gua jika nilainya besar atau miliaran gitu ya, lu kasih sesuatu kepada anak lu miliaran gitu ya, atau Anda khawatir terjadi potensi sengketa hukum di masa depan ya. Mungkin kita satu orang tua punya 5 anak gitu ya, 5 anak mungkin nggak akur gitu ya, ya udah kalau gitu hibahnya sebaiknya gunakan akte notaris, karena nanti daripada jadi masalah gitu kan. Nah, sebaiknya dinotariskan di akte hibah notaris supaya dapat backup secara hukum. Jadi maksudnya nanti tiba-tiba kita kasih hibah kepada 2 anak, anak keempat atau anak kelimanya menggugat secara hukum, nanti, notaris bisa dipanggil untuk meng-backup secara hukum, gitu. Harta hibah ini nilai rupiahnya itu dilapor di SPT tahunan si penerima hibah, teman-teman ya, di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, namanya hibah. Nilai rupiahnya dilaporkan di situ. Warna hijau teman-teman isi sesuai kondisi Anda, oke. Nah, ini contoh teman-teman ya, surat hibah. Nanti dari yang ini ke atas tinggal di-delete aja, langsung surat hibah di sini. Yang tanda tangan di bawah ini, nama, tempat, tanggal lahir, NIK-nya berapa, alamatnya, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, oke.
kemudian nama pemberi hibahnya siapa, kemudian kok ada nama lagi? Sorry sorry. Nah, kemudian nama, tempat, tanggal lahir, nih alamat, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Oke. Dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal sekian ya, DD, MMM, YYY ya, pihak pertama telah memberikan hibah kepada pihak kedua sebagai berikut. Nah, kalau gua kasih tabel seperti ini supaya lebih enak ya teman-teman. Bebas aja sih, bebas kalau lu mau pakai tulisan juga boleh. Nama hartanya apa, tanah dan bangunan, atau tanah doang, atau apa gitu ya. Atas namanya siapa, jadi di sertifikat namanya siapa, nomor SHM-nya nomor berapa, lokasi di mana, jalan apa, nilainya berapa rupiah. Nah, nilai kalau tanah bangunan, gunakanlah nilai yang dilaporkan di SPT pemberi hibah, oke? Atau nilai NJOP terakhir. Kalau memang si pemberi hibahnya, meninggal gitu ya, warisan, kan kalau hibah, ya harus sudah ada di SPT orang tua, dan nilai itulah yang kulaporkan di SPT si penerima hibah. Kemudian uang di rekening bank. Ingat ya, uang di rekening dengan uang tunai itu dua barang yang berbeda teman-teman ya. Uang di rekening itu ada di dalam rekening, ada di dalam bank. Uang tunai itu ada di tangan kita, ada di rumah kita. Ini dua barang yang berbeda teman-teman ya. Uang di rekening bank, atas nama siapa rekeningnya, nomornya nomor rekening berapa, lokasinya di bank apa, bank BCA atau bank apa, nilainya berapa rupiah. Nah, uang tunai berapa gitu ya, nomornya nggak usah, kan uang tunai nggak ada nomor ya, atas nama siapa juga nggak usah ya, ini nggak usah. Nah, lokasinya juga nggak usah, nilainya berapa, gitu. Kemudian mungkin motor, mobil, dan sebagainya ya seperti itu. Total nilai rupiahnya berapa, tulis di sini teman-teman ya. Nah, pihak pertama menyatakan bahwa harta hibahan tersebut selama dikuasai pihak pertama tidak pernah terjadi suatu sengketa ataupun gugatan hukum oleh pihak lain. Maka mulai dari tanggal surat hibah ini, harta tersebut menjadi sepenuhnya hak milik dari pihak kedua. Demikian surat hibah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan juga tanpa ada paksaan dari pihak manapun ya. Mungkin kotanya di mana, teman-teman tinggal isi kotanya apa, tanggal, bulan, tahun. Pihak pertama, pihak kedua ya, kasih matre. Kemudian saksi, jika tidak ada saksi maka bagian ini dihapus saja teman-teman ya. Kadang-kadang kan lu butuh saksi nih, saksi satu, namanya di sini, ini nama ya, nama saksi. Di sini juga nama saksi. Nah, di sini dia tantangan, di sini tantangan, gitu. Udah beres teman-teman ya, gitu doang teman-teman ya, gitu doang surat hibah. Teman-teman yang mau dipakai silakan di-copy aja filenya, diambil filenya, tinggal di-print, ditandatangan aja. Dan, sebaiknya setiap transaksi keuangan yang melibatkan uang yang besar, gunakanlah dokumen, supaya nanti kalau lu ditanya oleh AR atau diperiksa pajak, itu kita punya dokumen pendukung, lebih aman begitu, teman-teman ya. Oke teman-teman itu aja, semoga terbantu, sampai jumpa lagi.